Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang simulasi manajemen proyek dan evaluasi di bidang usaha. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila dari kelas TAI 2A. Saya Kandi Rayu dari kelas TAI 2A. Dan saya Syafa Sarah Putri dari kelas TAI 2A. Manajemen proyek dan evaluasi di bidang usaha. Perencanaan. Pada simulasi manajemen proyek dan evaluasi yang kelompok kami yaitu usaha kerajinan aksesoris bros kain panel. Alasan kami dalam memilih usaha kerajinan aksesoris bros unik dan cantik ini, kami didasarkan atas pertimbangan berikut. Yang A, bahan baku yang kami gunakan tidak terlalu sulit dan mudah didapatkan. Yang B, mengembangkan dan menuangkan kreativitas kami dengan membuat aksesoris yang lebih menarik lagi. Visi dan misi. Visi, menjadi perusahaan yang menyediakan produk-produk yang inovatif, kreatif, dan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Misinya mampu memenuhi permintaan pasar dengan menyediakan ruang perkantoran yang modern untuk dapat melayani setiap kebutuhan. Anggaran. Sistem anggaran tradisional. Sistem anggaran ini disusun berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya oven, pabrik atau BOP, dan anggaran variabel dan anggaran modal, anggaran piutang. 1. Langkah pengorganisasian. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan misi dan visinya. B. Membagi beban pekerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. C. Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. D. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. E. Memantau efektivitas langkah-langkah penyesuaian organisasi dalam mengambil untuk mempertahankan atau meningkatkan aktivitas. Asas organisasi. 1. Departementasi. 2. Pembagian kerja. 3. Koordinasi. 4. Pelimpahan wewenang. 5. Rentang kendali. 6. Jenjang organisasi. 7. Kesatuan pemerintah. Dan 8. Fleksibilitas. Struktur organisasi. 1. Spesialisasi aktivitas. Mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan atau pembagi dan kelompok kerja di seluruh organisasi kerja, dan penyatu tugas-tugas termasuk ke dalam unit kerja. 2. Standarisasi aktivitas. Merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menuju kelayak dugaan atau predictability aktivitas-aktivitasnya. 3. Koordinasi aktivitas adalah prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi sub-unit dalam organisasi. Mekanisme standarisasi aktivitas akan memudahkan pengkoordinasian aktivitas, khususnya dalam organisasi yang tidak memiliki pola yang rumit. 4. Besar unit kerja. Besar unit kerja berhubungan dengan jumlah pegawai dalam berada suatu kelompok kerja. Fungsi penggerakan di dalam manajemen yang pokok adalah: pertama, mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. 2. Melakukan daya tolak pada seseorang atau orang-orang. 3. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. 4. Mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. 5. Menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Kepemimpinan. A. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain dengan kesediaan mereka menerima pengarahan dari pemimpin. Maka para anggota kelompok membantu menentukan pemimpin dan memungkinkan terjadinya status proses kepemimpinan. B. Kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata atas kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin mempunyai wewenang mengarahkan
mengarahkan bawahan tetapi tidak sebaliknya. C. Kepemimpinan secara sah dapat memberikan hak kepada pemimpin tidak saja berupa pengarahan akan tetapi juga pengaruh. Artinya, pemimpin tidak hanya dapat menyatakan apa yang harus dikerjakan bawahan akan tetapi juga mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah tersebut. Pengendalian atau controlling. Fungsi pokok pengendalian tersebut adalah A. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan dalam pengawasan, yakni dengan pemberian sanksi yang semestinya terhadap penyimpangan yang terjadi. B. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawasan atau pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikan. C. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga setiap unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien. D. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian atau pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi berikut karyawannya dapat selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan benar sehingga kesalahan dalam pelaksanaan tugas akan kecil kemungkinannya untuk muncul. Jika tindakan yang salah tidak dapat dihindari, laporan tertulis mengenai penyimpangan itu wajib diberikan. Dengan cara-cara seperti ini diharapkan tanggung jawab terhadap pekerjaan makin lama makin benar. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.